Aries semuanya, apa kabar? Teman-temanku Aries, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kembali ke channel aku, Maila. Kita reading lagi. Kali ini bertemakan tentang sesuatu yang mengejutkan yang tidak pernah kamu duga-duga yang akan kamu rasakan ya. Oke, sebelumnya tidak bosan-bosan aku menyampaikan bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke Aries, kamu fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia orang yang kamu fokuskan ya. Nah, lebih dalam kamu rasakan energi itu akan muncul ya. Hal mengejutkan apa yang akan kamu rasakan atau kamu dengar ataupun kamu lihat dalam waktu dekat ataupun saat ini ya. Oke. Aries. Apakah yang akan kamu lihat ya dalam waktu dekat? Hal mengejutkan apa? Kita akan turunkan dulu kartunya ya. Oke. Ada Demonic, Engagement Ring, ada Love, wow. Ada Stop It in the Bed, ada Talking, nah, ada The Chaser dan Abundance. Oke, buat Aries semuanya, ingat di sini energi banyak orang ya, pasti banyak akan tertarik ya, dan tidak semua juga nantinya akan resonate. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini. Oke, baik buat Aries, di sini ada Girl with a Snake, Empath and Narcissist Parading, Being Charmed are Used, Enable Boundaries. Nah, terlihat di sini ada suatu batasan-batasan yang akan kamu dapati di sini. Entah itu dalam satu hubungan dengan seseorang gitu ya, atau akan ada energi negatif dalam hubungan kamu dengan seseorang yang mungkin sangat mengejutkan sekali gitu loh. Apa itu? Nah, kita akan coba bahas di sini ceritanya seperti apa. Apakah kayak di sini energi kamu yang harus berhati-hati ya, ataukah energi di sini ada orang ketiga masuk ke dalam hubungan kamu dengan dia. Nah, dan atau bisa saja energi negatif itu muncul dari diri kamu sendiri ataupun dari dalam diri dia sendiri gitu ya. Banyak sekali di sini alternatif di mana bahwa yang menggambarkan ya, Girl with a Snake, ada seseorang perempuan nih dengan seekor ular gitu loh. Jadi apa itu? Atau bisa saja ada seseorang yang tidak menyukai kamu atau tidak menyukai hubungan kamu dengan seseorang. Nah, itu kamu harus benar-benar bisa berhati-hati di sini ya. Kondisi di mana kamu harus benar-benar waspada gitu. Oke. Di sini ada Demonic, ada New Phase. Wah, ada fase baru kamu ya. Saat kamu pengen bertransformasi. Jadi artinya di sini ada Girl with a Snake ya. Kamu merasakan bahwa ada energi negatif di dalam hubungan kamu masa lalu. Di mana di masa lalu itu kamu merasakan bahwa wah, ini hubungan gak pernah akan terjadi seperti ini. Yang tidak pernah kamu duga juga ya. Yang dulu di awal kamu bahagia sekali. Di awal kamu merasa bahwa wah, kamu ini jodoh aku, kamu ini orang yang pantas buat aku, dan ternyata tidak selamanya itu ya sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, terjadilah di sini ada new fase-nya kamu, ada fase baru atau new beginning-nya kamu di sini. Nah, apa yang menjadi new beginning-nya kamu di sini? Akan ada satu perubahan besar dalam hidup kamu ya. Kamu ingin bertransformasi ya dari keadaan yang memang membuat kamu merasa menderita ataupun apa, aku pengen bahagia. Dan sesuatu yang mungkin tidak terduga yang akan kamu dapatkan, ada perubahan besar dalam hidup kamu. Nah, akan ada sebuah cinta yang masuk kepada kamu ya. Cinta itu akan membuat suatu ikatan atau perjanjian antara kamu dengan dia, atau
bisa saja ada perubahan besar di sini ya, dari hubungan pertemanan kamu ataupun dari beberapa orang yang datang ke kamu ini ya, ingin membuat ya suatu ikatan pernikahan gitu loh. Oke. Nah, karena di sini ada engagement ring. Partnership, commitment, eternity, completion, union. Jadi ada kondisi di mana ya seseorang yang mungkin tidak kamu sangka-sangka selama ini akan bisa berkomitmen sama kamu, atau bisa saja dia itu temannya kamu, teman masa lalunya kamu, atau teman kerjanya kamu, ataupun ya teman tetangganya kamu gitu ya, siapapun itu. Di sini dengan tiba-tiba aja dia datang, wah kenapa? Padahal kita baru ketemunya beberapa bulan ataupun beberapa minggu gitu ya. Tiba-tiba kenapa kamu kok bisa pengen ada perubahan di antara kita gitu. Secepat ini kah gitu ya. Jadi seakan-akan kamu tidak menyangka hal ini. Oke. Ada seseorang yang ingin mengikat janji sama kamu, dan dia ternyata ya sangat mencintai kamu di sini. Oke. Ada love, unconditional love, self love, oneness, passion, affection, attraction. Jadi dikatakan di sini cinta. Seseorang yang datang kepada kamu itu bisa saja ya sangat mencintai kamu. Dia sering stalking kamu di mungkin sosial media, ataupun dia sering melihat kamu bahwa wah aku kenapa ya bahagia sekali kalau berdekatan sama kamu, lagi ngobrol sama kamu aja aku merasa nyaman gitu ya. Jadi ada rasa cinta yang tumbuh dalam diri dia, sehingga dia pengen menuju ke kamu itu ya, ingin mengikat kamu gitu loh. Nah itu gambaran di sini ya dari dia. Oke. Ini sangat-sangat mengejutkan juga bagi kamu. Kenapa? Ya mungkin di awal pertemuan kamu dengan dia ya, kamu tidak membayangkan sebelumnya bahwa wah saat aku pengen move on di sini, saat aku bisa melepaskan seseorang yang mungkin membuat aku kecewa ataupun membuat aku tersakiti gitu ya, tiba-tiba ya datang ya seperti like seperti kilat ya, yang tiba-tiba datang muncul. Nah dan itu pengen berkomitmen sama kamu. Sementara kamu tidak menyangka selama ini bahwa seseorang itu yang selama ini kamu ya memang kamu sukai, tapi kamu tidak menyangka bahwa dia akan memilih kamu sebagai pasangan hidupnya. Oke, nah selanjutnya di sini ada stabbed in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Nah, jadi ada kondisi di mana dulu kamu pernah merasa hati kamu hancur ya, hati kamu merasa kayaknya tidak akan ada deh, sulit deh untuk aku bisa buka hati gitu ya, sulit buat aku untuk bisa merubah semua kondisi ini gitu ya. Secara dulunya kamu punya hubungan dengan seseorang yang membuat kamu merasa bahwa ya terpaku aja ke hubungan itu gitu, nggak bisa melihat yang lain, seakan-akan ya dia itu jodohnya kamu. Itu yang membuat kamu merasa hancur hati kamu. Tapi kamu cepat menyadari di sini, menjadi seperti apa ya, kamu merasakan bahwa nggak mungkin aku selamanya seperti ini, aku harus bisa bangkit, aku bisa melepaskan energi negatif ini gitu ya. Nah itu yang kamu rasakan di sini. Jadi hati kamu yang tersakiti ini bisa lepas angsur berangsur gitu ya, perlahan, step by step gitu ya. Yang kamu rasakan memang kesadaran sendiri nih, karena kamu tahu kebahagiaan yang ingin aku rasakannya memang harus aku yang merubah semuanya gitu ya, gak mungkin orang gitu. Nah dengan keyakinan kamu itu ya, akhirnya ya datang secara tiba-tiba saat kamu pengen move on, saat kamu pengen melupakan semuanya, datanglah sebuah cinta yang akan menghampiri kamu ya. Ya mungkin di awal dia suka stalking kamu, ataupun dia bisa mengekspresikan bahwa dia itu menyukai kamu gitu, atau dia kondisi di sini cuma berteman ataupun apa gitu ya. Nah ini ada sebuah sebuah conversation lah ya, yang membuat kamu dengan dia itu membuat ya seakan-akan aku menunggu dia gitu loh. Pertemuan kamu dengan dia di awal inilah yang membuat awal baru bagi kamu, ada new fase-nya kamu di sini. Fase baru kamunya itu yaitu maksudnya itu kamu ketemu dengan dia itu yang merasakan bahwa ada getaran, sehingga kamu dengan dia saling menunggu apa ya, wah dia ngirim chat nggak ya sama aku, dia stalking aku nggak ya di sosial media, atau seperti apalah pemikiran kamu. Nah
dari pikiran kamu ini tiba-tiba bukannya dia untuk berteman, justru dia pengen langsung nih gitu ya. Memang ya perkenalan kamu atau hubungan kamu dengan dia itu entahnya beberapa bulan atau beberapa waktu gitu ya, dan itu dia merasakan bahwa ada chemistry ataupun dia merasa bahagia gitu loh saat bertemu kamu. Nah di sini ada decision in codependent relationship, fear or avoidance issue. Jadi kamu melihat bahwa wah dia itu seperti apa ya, kamu juga stalking dia, dimana bahwa aku harus bisa tahu nih tujuannya dia ke aku apa, kenapa ya aku juga merasakan itu, seakan-akan ada obsesi di dalam diri aku untuk mengetahui siapa dia ya. Nah itu yang kamu rasakan seperti ini gitu, karena ada feedback dari dia menunjukkan bahwa ketulusannya dia, itu yang membuat hati kamu merasa wah terketuk ya. Akhirnya terbuka nih pintu hati kamu sedikit demi sedikit. Jadi move onnya kamu akhirnya berhasil di sini dengan adanya seseorang yang benar-benar menunjukkan rasa cintanya dengan tulus, atau dia membawa new beginning ke dalam hidup kamu gitu. Oke. Nah, akhirnya di sini ada abundance, keep a positive mindset. Jadi pikiran kamu itu selalu positif saat ini. Pikiran kamu selalu kamu selalu memanifestasikan wah aku akan bahagia nih ke depannya. Aku akan apa yang aku perbuat itu ya harus tercapai gitu loh. Ya kebahagiaan ya itu harus tercapai gitu. Karena itu yang menjadi manifestasi aku gitu. Nah, itu yang menjadikan bahwa semua itu akan ada perubahan dalam diri kamu. Oke? Tuh, buat Aries di sini. Nah, kita akan lanjut ya. Kita akan coba baca di kartu tarot apalagi yang muncul di sini. Hal mengejutkan apa yang membuat kamu merasa bahwa wah kaget gitu ya. Nah, just kidding. Oke, Aries, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Dan bagi kamu jika ketinggalan reading sebelum-sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan ya beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, siap? Aries, kita lanjut dengan membacakan dengan kata tarot ya. Oke. Hal mengejutkan apa lagi yang akan kamu rasakan? Kita akan turunkan dulu kartunya di sini. Oke. Ada 7 kartu. Oke. Nah, kita akan coba dulu ya. Ada King of Swords, ada Judgment, ada Ten of Pentacles, ada The Tower, Queen of Wands. Oke. Ada Knight of Cups. Di sini ada Six of Swords dan King of Wands. Nah, terlihat di sini ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada elemen api, Aries, Leo, Sagi. Oke. Dan ada elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri ya. Juga ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Nah, itu zodiak yang dilihat dengan kamu saat ini ya. Buat Aries. Nah, kita akan lihat di sini ada Nine of Swords, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Nine of Swords. Nah, dimana kamu merasa ada suatu pemikiran yang kayaknya ada pikiran negatif yang muncul dalam pikiran kamu sesaat terlintas gitu ya. Terlintas gimana ya? Aku kan baru mengenal dia. Aku kan baru aja nih putus gitu ya. Aku baru aja sembuh dari kesedihan aku, dan tiba-tiba ada orang yang mengajak menikah. Wah, gimana nggak terkejutnya aku gitu ya. Ya, suatu berita yang mengejutkan sih buat kamu, yang seolah-olah ya Tuhan memberikan itu ya tanpa sepengetahuan kamu gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu merasa wah, ada kekhawatiran juga, ada gelisah juga, ketakutan kamu itu, kekhawatiran kamu itu ya takut terjadi lagi di masa-masa yang dulu gitu, seperti itu lagi gitu. Nah, itu yang menjadi suatu faktor di mana kamu ya seperti itu gitu loh. Nah, maaf ya ada suara-suara yang agak sedikit kalau kita berhenti kita nggak mungkin ya. Ada King of Swords di sini. Nah, King of Swords di sini menggambarkan bahwa ya kamu seseorang yang punya power gitu.
Ya kamu juga tidak merasakan ya hal itu sebelumnya. Kenapa kok aku tiba-tiba aja bisa menghilangkan segala energi-energi negatif ini? Kenapa aku bisa menghilangkan kekhawatiran aku ini? Dan kamu juga merasa bahwa kenapa aku merasa kenyamanan ya saat aku terkoneksi sama dia gitu loh. Dan rasa nyaman itu benar-benar alamiah aja kamu rasakan gitu, tanpa dibuat-buat gitu. Jadi itulah perubahan yang ada dalam diri kamu saat ini. Kamu juga merasa terkejut ya. Ya bisa saja hal itu mengejutkan buat kamu. Dimana bahwa mungkin selama ini kamu merasa aku itu orangnya susah loh buat move on. Aku itu sulit loh untuk move on, melupakan dia yang secara aku dulu sangat mencintai dia gitu. Nah, itu di sini yang kamu rasakan. Jadi seolah-olah kamu itu merasa tidak percaya ya bahwa ini akan terjadi sama kamu. Oke? Nah, juga ada sebagian dari kamu merasakan suatu kabar yang mengejutkan. Kenapa? Ya, ada tin of Pentacle di sini. Nah, kamu akan akan mendapatkan sebuah peluang yang besar sekali di sini yang bisa membuat kamu ke arah yang lebih baik gitu. Karena terlihat juga sih di sini ada kondisi di mana sebelum ini kamu merasa terpuruk diakibatkan ya mungkin masalah percintaan kamu ya, seolah-olah jadi berdampak ke finansialnya kamu. Jadi kamu tidak semangat untuk bekerja, kamu tidak semangat untuk berusaha. Jadi perubahan besar di sini yang terjadi yaitu tadi. Dari segi finansial kamu mungkin akan membaik ya. Dari segi pekerjaan kamu mungkin akan bagus ya. Mungkin akan banyak orang yang bisa memberikan motivasi kepada kamu gitu ya. Jadi kehancuran kamu di awal itu tidak ya sebenarnya membuahkan hasil. Apa hasilnya? Kamu menjadi seseorang yang lebih kuat gitu. Ada Queen of Wands di sini ya. Kamu menjadi seorang yang mandiri di sini, seorang yang mempunyai keberanian yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, gitu ya. Keberanian apa? Ya, kamu bisa move on dari dia, kamu bisa melepaskan dia, gitu. Nah, mungkin di sini akan ada ya beberapa orang yang mungkin akan mulai terobsesi sama kamu, atau mungkin orang itu mulai mencari suatu jalan untuk menuju ke kamu nih. Dia mencoba nih mungkin. Kalau dilihat di sini sih orang dari masa lalu kamu ya. Orang dari masa lalu kamu itu muncul. Kenapa? Ya dia kayaknya masih punya obsesi terhadap kamu. Nah, kamu juga terkejut ya. Kok tiba-tiba dia yang meninggalkan aku? Kenapa dia juga yang tergila-gila juga sama aku gitu loh. Kenapa dia juga yang mengejar-ngejar aku? Seakan-akan dia merasa menderita saat ini gitu. Nah, itu yang menjadi suatu faktor bahwa orang masa lalu itu datang ke kamu gitu loh. Dia melihat kamu itu mungkin orang yang sudah kuat, ya mungkin bisa dikatakan orang yang punya power, keberanian, atau orang yang bisa menghadapi semua masalah. Nah, itu yang dirasakan di sini oleh dia. Jadi seakan-akan dia pengen ke kamu itu ya kayak kamu itu bisa memberikan energi yang cukup besar ke dia gitu. Itu yang dia rasakan saat ini. Jadi seakan-akan obsesi dia itu terus aja ada dalam pikiran dia. Seakan-akan wah aku harus bisa nih, aku terlalu over nih, aku terlalu bucin sama dia gitu ya. Nah, ada di sini orang masa lalu kamu merasakan hal itu ya. Knight of Cup di sini ya. Nah, Knight of Cup-nya itu seperti itu. Orang yang benar-benar sudah merasakan perasaan yang benar-benar sangat terlalu tergila-gila nih mencintai kamu. Jadi kamu juga terkejut nih, kenapa kok bisa tiba-tiba aja dia tergila-gila sama aku? Kenapa? Apakah aku karena ingin menikah gitu ya? Apakah aku sudah punya pasangan? Jadi sehingga dia tidak menyukai kalau aku itu bahagia gitu ya. Bisa jadi itu yang dirasakan oleh dia. Oke? Dan rasa dia ingin pergi juga melihat kamu bahwa wah, kamu tidak bisa menerima dia. Kenapa ya? Mungkin kamu juga jenuh, kamu juga capek ya dengan dia seperti itu dulu, tidak pernah baik gitu ya, tidak pernah berubah dengan egonya dia. Tahu-tahu egonya masih ada dengan obsesinya dia ingin memiliki kamu lagi gitu loh. Dia tidak ingin kamu bahagia saat ini dengan seseorang. Itu yang membuat kamu sangat terkejut sekali. Sementara selama ini saat aku move on, saat aku healing, dia tidak pernah tuh datang sama aku. Tiba-tiba aja kok saat aku sudah punya pasangan dia datang kembali gitu ya. Apa sih maksudnya? Nah, itu yang membuat kamu merasa wah sangat terkejut sekali dengan adanya dia datang kembali gitu loh. Nah ya, oke, itu ya gambaran di sini buat kamu.
buat Aries, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya, bisa merasakan bahwa ya inilah hidup kita, inilah hidup aku yang harus aku jalankan dengan sepenuh hati aku gitu ya, dengan ketulusan aku gitu. Oke, teman-temanku Aries, mungkin sampai di sini dulu. Semoga kamu terhibur ya dengan readingan ini. Oke, dadah Aries.